Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat Haramain Tahlul dimanapun berada yang kami hormati dan kami takzimi, jangan lupa keluarkan bagi sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun berada, jangan lupa karena besok insyaallah hari Idul Fitri, hari Senin, jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025 Masehi. Jangan lupa yang masih belum mengeluarkan zakat fitrah, zakat emas, zakat hewan, zakat buah-buahan, zakat dagangan, jangan lupa keluarkan zakatnya. Kemarin saya telah menyampaikan bahwa ada macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu cukup 3 kilo bagi masing-masing orang. Zakat fitrah itu untuk tebusan tubuh kita. Dan juga yang kedua ada zakat hewan. Zakat hewan itu ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau unta itu jumlah nisabnya 5 ekor. Kalau sahabat-sahabat sudah punya unta sejumlah 5 ekor, maka sahabat sudah untanya sudah sampai 1 nisab, maka sahabat diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah, yaitu syatun, yaitu kambing yang umur 1 tahun. Dan juga jumlah, kalau yang kedua yaitu sapi, jumlah nisabnya sapi itu salatun, yaitu 30. Salatunal baqaruh, yaitu 30 sapi. Kalau sudah sahabat punya 30 sapi, maka itu sudah 1 nisab, maka sahabat sudah diwajibkan untuk melakukan zakat sapi, zakat hewan tersebut, yaitu zakatnya bernama tabi'un. Maka sahabat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang bernama zakat sapi tersebut, yaitu tabi'un ibnu sanatin wa dakhala fi tsaniyati. Jadi sahabat sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sapi yang bernama tabi'un, anak sapi, yaitu yang setelah umur 1 tahun dan telah memasuki 2 tahun. Yang terakhir hewan yang terakhir yaitu kambing itu jumlahnya arba'unal ghanam, yaitu sejumlah arba'una di 40 ekor. Jadi kalau sahabat sudah punya kambing 40 ekor, maka sahabat kambingnya tersebut sudah memasuki 1 nisab, maka sahabat wajib melakukan zakat kambing tersebut, yaitu syatun, yaitu kambing yang telah umur 1 tahun yaitu kambing yang telah umur 1 tahun dan sudah rontok giginya. Yang ketiga yaitu zakat emas. Zakat emas itu yaitu isyruna mitqalan, yaitu 20 mitkol, atau kalau digramkan yaitu sejumlah 640 gram, sama dengan wanisol warikih bikasri ra, yaitu nisabnya perak, yaitu sama, yaitu isyruna mitqalan, yaitu sejumlah 640 gram juga. Jadi emas dan perak itu sama. Kalau sahabat sudah punya perak dan emas sejumlah 640 gram, maka sahabat sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat emasnya dan perak tersebut, yaitu 1/10 dari 1/4. Artinya kalau sahabat punya bagi dulu emasnya, bagi 640 itu bagi 4, lalu 1/4-nya itu dibagi 10 lagi, lalu 1/10-nya itu seandainya uang 1 juta dibagi menjadi 4 dulu, yaitu 250.000, lalu 250.000 dibagi menjadi 10, yaitu 25.000. Juga yang selanjutnya itu nisabur zuru wasjimar, yaitu khamsatu ausukin,
Yaitu nisabnya buah-buahan itu yaitu khamsatu ausukin, yaitu 5 ausuk. Artinya kalau kita per kilo, kalau kita kilokan, yaitu jumlah buah-buahan itu apa saja jumlah nisab buah-buahan. Buah-buahan tanaman itu yang pertama jagung, beras, dan juga semuanya buah-buahan ya. Tapi yang tanaman itu termasuk jagung, beras, kedelai dan semacamnya. Kalau sahabat sudah sampai au khamsatu ausukin wa ya alfun wa sittumi'atin litlin bil iraqi. Kalau sahabat sudah punya 5 ausuk atau punya 1.260 kilogram timbangan irok, berarti sahabat sudah tanamannya dan buah-buahnya sudah sampai 1 nisab. Maka sahabat cara untuk mengeluarkan zakatnya ada 2. Yang pertama, kalau sahabat itu padinya, jagungnya disiram memakai sanyo, memakai air sumur, memakai timba, maka sahabat yaitu sejumlah, yaitu zakatnya yang wajib dikeluarkan itu yaitu fayuski hal usyuruh, berarti sahabat mengeluarkan zakatnya itu yaitu 1/10 kalau disiram pakai sanyo. Kenapa kok 1/10? Karena kalau pakai sanyo itu sahabat bisa menanam padi 1 tahun panen 3 kali, sehingga zakatnya itu yaitu 1/10. Artinya kalau sahabat dapat beras, 100 sak, maka zakatnya itu 10 sak, 1/10. Lain lagi kalau pakai hujan, kalau pelantaran hujan, kalau pakai air hujan itu 1 tahun cukup 1 kali paninnya kalau air hujan itu. Maka cara pengeluaran zakatnya itu hanya nisful usyuruh. Wa fima suqiya bima isama, maka sahabat cukup mengeluarkan separuh 1/10. Artinya kalau sahabat dapat 100 sak cukup mengeluarkan 5 sak. Kenapa kok sedikit kalau pakai air hujan? Karena panen cuma 1 tahun 1 kali. Kalau memakai sanyo setahun bisa panen 3 kali, begitu ya sahabat. Jadi fikih itu sangat bijak sekali. Dan juga harta dagangan sahabat-sahabat yang berdagang semuanya, dagang kain, dagang HP, dagang semuanya, dagang elektronik, dagang daging dan semuanya, maka itu harus dijumlah ya, dijumlah dulu dagangannya dengan modalnya dijumlah. Kalau sudah sampai ibarat emas itu sejumlah 640 gram seandainya emas, maka itu sahabat sudah sampai 1 nisab, maka sahabat harus mengeluarkan zakatnya itu yaitu sama dengan emas, yaitu 1/10 dari 1/4. Kalau 1 juta cukup 25.000 ya. Dan juga yang wajib, yang boleh menerima zakat itu sudah kami sampaikan kemarin sesuai dengan firman Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama wallahu a'lam bisawab, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yaitu diantaranya yaitu fakir miskin, orang fakir, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, dan orang-orang yang telah baru masuk Islam, dan wa fir riqab, orang yang punya utang, wal gharimina, dan juga budak, dan juga orang yang punya utang, dia dah hutang, yang juga sabillillah, seorang pejuang Palestina ya, bisabilillah, orang-orang Palestina boleh menerima zakat. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan mau ke Mekah jalan kaki, boleh dalam perjalanannya menerima zakat. Dan juga di sini wafir riqab ini warugarimin, budak ini. Jadi yang dimaksud wafir riqab ya budak ya, di sini wafir riqab dan budak, warugarimin, dan orang dilanda hutang. Orang yang punya hutang banyak maka boleh menerima zakat. Dan wafir riqab budak, artinya budak itu budak yang bagaimana? Yaitu ya budak
dan juga eh, dan budak orang yang masih belum merdeka dalam penjajahan, ya artinya dalam penjajahan seperti orang Palestina itu boleh menerima zakat. Kalau sahabat-sahabat menyampaikan zakat fitrah, zakat emal, zakat harta dan semacamnya, zakat hewan tidak disampaikan kepada orang yang hak, maka zakatnya tidak sah ya. Sampaikan kepada yang hak. Kalau sudah kaya jangan menerima zakat. Kalau sahabat sudah kaya, sudah cukup, sudah kaya masih menerima zakat, maka sahabat itu telah memakan hak-hak anak fakir dan orang-orang fakir, orang miskin. Orang fakir ini anak yatim ya sahabat. Orang fakir ini ay waladul yatim. Anak yatim ya, ay waladul yatim. Atau anak yatim ya, kalau fakir dan miskin ya. Jangan sampai kalau sudah kaya jangan sampai menerima zakat ya. Dan juga kami atas nama keluarga besar Raden Adipati Aryo Mangkunegoro IV dari jalur Sayyid Maulana Al-Maghribi dan Sayyid Zan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 31 Maret 2025 Masehi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kalau besok sahabat hari Senin melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, maka sahabat yaitu takbir yang pertama 7 takbir, takbir yang kedua 6 takbir, niatnya usolli sholatul Aidil Fitri ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imaman lillahi ta'ala. Jadi takbir yang pertama 7 takbir, takbir yang kedua, rakaat yang kedua takbirnya yaitu 6 takbiran. Hanya ini dapat kami sampaikan, ulang dan minta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. هدنا الله وإياكم إلى طريق مستقيم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam Haramain Tanah Luhur.